Salam Bapak Ibu Saudara. Salam Bapak Ibu Saudara. Adakah sukacita pada saat ini? Ada. Adakah semangat pada saat ini? Amin. Pada saat ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Saya masih ingat tadi ketika Pak Kris selaku ketua panitia ketika mengajak ketika menyampaikan ajak-ajakan ya, kita nanti akan ikut, kita nanti juga akan naik ke surga gitu ya. Ingat ya, Pak Kris nanti kan ingat toh. Oke. Siapa Bapak Ibu Saudara pada saat ini yang ingin naik ke surga? Katanya pada ingin ikut Tuhan Yesus ke surga. Jika ditanya siapa yang saat ini ingin ikut ke surga? Nah ya saat ini saya tanya saat ini. Kalau meleset Pak Loso Bapak Ibu Saudara, kan di dalam doa Bapak kami kan diberi seperti di surga, berarti saat ini pun juga surga. Dan nggak usah naik, kita sudah naik loh. Tuhan Yesus naik ke surga di bukit apa Bapak Ibu Saudara? Ada yang masih ingat? Hah? Bukit Kemuning. Hari keempat di bukit apa kok? Zaitun. Tuhan Yesus naik ke surga di bukit apa? Bukit Zaitun. Bukit Kemuning. Kalau tahun lalu bukit BDB, tahun ini bukit Kemuning. Bukit Soko pertengahan tahun yang lalu itu apa ya? Pemuda klasis. Ya, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang kita dengar dan juga renungkan pada saat ini diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24. Lukas 24 ayatnya yang ke-44 sampai dengan 53. Hari yang bawa Alkitab, yang bawa HP, yang ada aplikasi Alkitabnya, kita buka Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita, orang-orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, barang-barangnya juga menjadi nyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Pak Firman, kali ini jangan nyampe saya nggak konsisten deh Pak Firman deh. Soalnya kemarin Bapak Ibu Saudara, ketika samsian di kelompok timur,
Itu saya dibilang sama Pak Firman itu Bayu ini nggak konsisten. Kenapa? Karena kemarin ketika di kunjungan disuruh membawakan firman, saya nggak diajak. Cuman tadi kan BL-nya sama Pak Roso ketika mendoakan kan membawakan renungan, bukan membawa firman gitu ya. Ya Pak Firman ya. Ya oke. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasih Tuhan, dalam kehidupan bersama dengan sesama, kita sadar bahwa ada begitu banyak dinamika di dalamnya. Salah satu hal yang bisa memicu adanya dinamika di dalam berrelasi bersama dengan sesama ialah hak. Bapak Ibu Saudara, besok apa itu hak? Apa? Hak itu apa? Mengikat. Hak? Hak menjadi dunia maksudnya dia tapi betul. Ini kan satu gesper. Hak? Ini hakmu, itu hakmu. Apa? Sesuatu yang kita dapat. Adik-adik, ada? Nabi? Apa? Hak itu apa? Hak dan kewajiban. Nah, hak itu apa? Kalau kewajiban kan sesuatu yang harus dilakukan. Kalau hak apa? Sesuatu yang didapatkan setelah kewajiban, sesuatu yang harus kita terima. Harus kita terima. Oke. Menurut KPBI, hak adalah bentuk kebenaran, pemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum. Jadi benar. Pemaksaan hak diri seseorang maupun pelanggaran terhadap batasan hak orang lain biasanya dapat memicu timbulnya konflik dalam dinamika untuk bersaing. Nah, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk bermain permainan yang saya namakan hakku hakmu. Permainan yang saya namakan hakku hakmu. Oke. Minta tolong Bapak Ibu yang kemarin di tunjungan Pak ketika ibadah padang Adi Usro maju, saya minta untuk maju kembali. Hanya saja silakan panjenengan ngajak 2 orang. Nah, kalau kemarin kan sendirian, sekarang ajak 2 orang. Monggo. Dari Brunas kemarin Bu Rusmini, silakan ajak 2 orang. Dari kelompok Barat kemarin Pak Rusdi, ajak 2 orang. Pak Rusdi berangkat. Ajak 2 orang. Dari kelompok Timur Pak Firman, ajak 2 orang Pak. Ini suara saya kedengaran sampai sana enggak ya? Jenengan jawab berarti jenengan dengar ya. Yuk tolong ini agak dipinggir-pinggirkan. Kemudian dari mana lagi? Sumur Bota kemarin Buluras, silakan ajak 2 orang maju. Dari Tambak Sari kemarin Pak Morwanto, silakan ajak 2 orang maju. Dari Kunduran kemarin Bulin ajak 2 orang maju. Dari Gagaan Bu Suris nggak ada nyiapin mergawe. Datang nggak? Betul ya? Ya. Diwakilkan langsung 3 orang dari Gagaan. Dari Pelem Sengit kemarin Pak Parmadi. Hadir deh. Hadir betul. Pelem Sengit? Enggak ada. Ya sudah 3 orang maju. Monggo Pelem Sengit 3 orang maju.
maju ke depan, tapi kan ngomong loro. Silakan agak dekat ke sini. Agak ke sini. Loh, wong kuwi yo. Contoh. Awakmu mek maju wong loro. Bermasalah ya dari Mas Merak belum. Dari kelompok barat sudah komplit 3 orang. Dari kelompok lunas sudah komplit 3 orang. Kelompok timur komplit 3 orang. Sumur Botol komplit 3 orang. Tunduran baru 1. Oke. Dan dari gagahan mana? Gagahan 3 orang maju yuk. Yuk 3 orang lagi berangkat yuk. Mulai. Ayo. Ya nggak apa-apa, Pak Mur diwakili Bu Mur. Nanti kalau misalnya mau ke surga itu, Pak Mur mau ke surga diwakili Bu Mur. Oh iya, maju Pak Mur, maju. Oke. Saya tak di sini. Nah, sini. Pilih lagi Mas Pur. Lupa itu sendirian. Ajak 2 orang lagi Pak. Bu Pipit sudah siap di sini. Ayo Pak Pipit, sisa gini. Sudah? Gagahan 2. Tambah 1 lagi. Monggo jenengan aja. Saya mintanya jenengan yang ngajak 2 orang gitu kok, bukan saya yang ngajak. Ayo, kunduran 1 lagi. Barat, timur, barat, lunas, timur, Sumur Botol, Tambak Sari, Kolong Sengir. Ayo, kunduran kurang 1. Kolong Sengir pas. Kunduran kurang 1, gagahan kurang 1 dong. Yuk. Monggo banyak dong. Ngetemnya wis telah tinggi, ayo. Serang ngejar setoran yuk. Gagahan 1 lagi. Ayo. Ayo 1. Gagahan pakai semono. Ayolah. Terserah. Pokoknya gagahan yang aja. Oke. Ya, sudah siap ya? Saya mau ajak Bapak Ibu di sini bermain hakku. Di sini ada 8 gelas air mineral sesuai dengan jumlah panjenengan semua. Berarti ada 8 regu toh ini. Oke. Ada di situ. Ya. Permainannya, aturan mainnya, ibarat air mineral ini hak panjenengan. Tiap regu 1. Jelas? Kemudian challenge-nya, tantangannya, silahkan milikilah atau dapatkanlah hak panjenengan tanpa harus melangkah ke sini. Dapatkanlah hak panjenengan, milikilah hak panjenengan tanpa harus melangkah ke sini.
posisi panjenengan semula kan situ ya, tanpa harus melangkah ke sini. Dapatkan hak Anda tanpa harus melangkah ke sini. Saya beri waktu sebentar untuk berdiskusi. Saya beri waktu dulu untuk diskusi. Permainan belum dimulai. Siap ya? Sudah? Oke. Minta bantuannya Bapak Ibu Saudara untuk menghitung 1 sampai 10. Oke. Siap? Tanpa melangkah. Dapatkan hak panjenengan tanpa melangkah. Oke. Minta tolong hitung 1 sampai 10 mulai dari sekarang. Loh. Sampai berapa tadi? 7, 8, 9, 10. Oke. Bukan itu, air ini gas mineral kok. Loh, harus dulu cek, itu dos jemput. Barat dapat, timur, Pernas dapat. Timur, lah mana hak panjenengan? Oke, ini berarti ada yang double. Sumur botok 2. Kuburan dapat. Tambak sari dapat. Jagaan yang bener loh. Belum sakit? Nah terus yang satunya tadi apa? Oh gitu. Oke. Silakan kembali ke tempat. Ya silakan. Jenengan sudah mendapatkan apa yang menjadi hak panjenengan, yang terserah panjenengan. Ya, saya ngelak tenangan ini. Terima kasih. Ternyata dari tunjungan part kemarin ada beberapa yang sudah belajar. Kenapa saya bilang sudah belajar? Aturan mainnya kan silakan dapatkan hak panjenengan tanpa harus melangkah ke situ ya, gitu ya. Kelompok barat tadi mendapatkannya bagaimana tadi? Kalau diambilkan, minta tolong sama Pak Loso. Hah? Oh Pak Nur? Oke. Pernas, tadi dapatnya bagaimana? Minta tolong sama Bu Lestari. Terus ini Timur. Tadi kenapa kelompok Timur bisa nggak dapat sama sekali tadi? Hah? Dioyo. Dan panjenengan diam saja ketika panjenengan tidak mendapatkan hak panjenengan. Memang. Sementara hak panjenengan ada yang rebut gitu loh sampai double. Kebangetan sih double hak wong liya direbut ya. Tadi oke. Nah, terus dari sini, tadi yang di sini sebelahnya kelompok Timur tadi Korboto nggih. Sumur Boto, kenapa kok tadi bisa dapat haknya itu 2? Ya? Serahkan. Lah? Yang satu berangkat, yang satu dilempar dari depan Pak. Yang satu berangkat, yang satu melempar, yang berangkat Pak J. Oh nggak harus melangkah, berarti berangkat rapopo. Ngesot rapopo ya, belajar dari kemarin ini juga. Yang melempar itu siapa? Itu loh Bu ya. Depan itu loh, depan Pak. Depan. Jenengan Bu, jenengan dimintain tolong nggak Bu? Iya. Jenengan minta tolong. Iya, minta tolong. Oh iya minta tolong. Lalu
kenapa kok Anda regu panjenengan tadi dapat 2, sementara hak panjenengan itu hanya 1, kok ya diam aja? Kita bertiga, Pak. Hah? Berkat. Berarti kalau dapat haknya orang lain itu berkat. Berarti kalau merebut hak orang lain itu berkat. Lah Mas Redi salah Mas Redi meneng ae ora ndelok. Lah Mas Redi nek Waktu masih berjalan, kenapa regu kelompok timur tidak minta haknya? Tidak menuntut apa yang jadi haknya. Legowo. berarti kan apian toh. Ketika jenengan legowo, jenengan menjadikan sumber foto merebut hak panjenengan. Beda halnya ketika dikasihkan gitu. Kalau yang habis dari sini, tambah sari, tapi dapatnya bagaimana? Berangkat juga. Dapat 3, Pak. Mbak Sari 3. Ya? Oke. Gagaan dapatnya tadi bagaimana? Berangkat juga. Kenapa tambah sari sama gagaan berangkat? Dari mana ide berangkat itu? Pak Jayadi. Dengar dari Pak Jayadi. Karena tidak boleh melangkah, Pak. Oke. Belum sengir. Minta tolong. Dari mana inisiatif itu muncul? Oke. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata situasinya agak berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata panjenengan semua sudah pada belajar dari pengalaman untuk menyatakan kasih. Mari kita cermati bersama. 1. Salah satu tujuan saya meminta panjenengan tadi berembur, satu wilayah, satu lembur itu ada 3 orang, supaya Anda bisa berdiskusi. Ya. Saya mau tanya pada panjenengan yang tiga orang maju ke depan tadi. Panjenengan hanya berdiskusi dengan regu panjenengan atau juga berdiskusi dengan regu yang lain? Dengan regu sendiri. Dengan regu sendiri. Ada juga yang dengar kemudian, ya saya mau tanya, Bu Yayu sama Bu Liv, terus satu lagi tadi siapa, Pak Mur? Ada keputusan nggak? Awak dewi lalu berangkat baik, ada nggak? Spontan Pak. Pak Mur mau dukung Mbak Yayu, Mbak Yayunya nggak mau. Oh gitu. Terus merangkak. Oh, jadi nggak mau pakai cara berangkat gitu maksudnya? Mbak Yayunya ya malu mau didukung Oh, Mas Mur. Bu Yayu malu. Digendong. Oh gitu. Gendong Mas. Terus apa lagi? Gagaan. Kenapa bisa dapat itu keputusan berangkat tadi? Tadi yang berangkat siapa nih? Enggak, sebut foto tambah sari terus gagaan juga katanya berangkat kok tadi kok. Hah? Sopo orang itu. Mangan aja. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa tidak mencoba? Kita cermati langkahnya tahap demi tahap ya. Adakah yang mencoba untuk berdiskusi dengan regu yang lain? Ada nggak? Nggak ada kan? Saya melarang nggak untuk berdiskusi dengan regu lain? Tidak. Dalam suatu komunitas, memang idealnya menyatakan kasih itu tidak pandang bulu. Benar nggak? Idealnya dalam suatu komunitas menyatakan kasih itu tanpa pandang bulu. Benar nggak?
Betul ya? Namun realitanya relasi yang terjalin satu dengan yang lainnya itu memiliki pola yang berbeda-beda. Yang kemudian orang menyebutnya itu circleku, itu circlemu. Gini apa betul? Ya. Itu realita yang entah kita sadari atau tidak. Pola relasi yang berbeda membuat akhirnya ada circle-circle dalam komunitas. Dan itu terbukti loh hari ini. Mengikuti perbincangan di grup-grup. Kenapa? Panjenengan satu kelompok itu sepakat pakai seragam yang sama. Biar kompak. Orang-orangnya kok, bujendi hilang, lah mau mergo labune bego digolek-goleken angel. Udah nyarinya, Pak. Bentar. Dulu, Darmanto hilang di sini mangkat malah dolan CI jebulane. Dekat dengan CI kan. CI. CI yang tahu Pak Pikir. Kenapa pakai seragam yang sama? Dia tahu kesepakatan bersama, makanya panjenengan lalu kompak pakai seragam yang sama, Brunas merah, barat merah, timur hijau, tambak sari hijau. Biar indah, Pak, warna-warni. Belum sengir, tampaknya kompak sepakat untuk bebas. Iya. Oh, dia sepakat bebas. Tapi itu biru dewe. Oh iya. Gagaan sepakat, nggak tahu. Hijau ya, iya. Gagaan kemudian hijau. Iya. Kenapa? Menunjukkan identitas kelompok. Iya. Foto, bahkan. Oh, sumur foto abu-abu. Ya, lupa saya sebutkan. Foto apa sih? Baju lebaran, Pak. Baju lebaran. Lebaran sudah lewat tuh. Masih sawal. Elah orang bilang bahasa sawal. Sama. Saya tuh datang pakai batik, nggak mau pakai seragam. Oh, warna ini warna itu, biar netral. Panjenengan tadi sudah melihat, oh saya nggak ngeles loh, ya. Saya pakai batik lengan panjang warna biru kotak-kotak. Ya. Tapi ketika datang ke sini, disadari baju sama Pak Titik. Ampun, kalau nanti di depan pakai seperti itu, kok dianggap kok tidak bukan musuh. Untung nggak dibelikan, Pak Yo. Ya, Untung nggak dibelikan sini, Pak. ya tinggal satu kalau masih. Akhirnya pakailah seragam. Ya ini bukan berarti seragam yang gagaan deh, tapi panitia. Jadi ojo terus nanti dibilang, oh Pak Yo hijau, orang melu kelompok Brunas abang, orang melu Indonesia abang hijau, melu ini gagaan itu kelambini semua gagaan terus jadi wong kono. Enggak, ini karena panitia jadi dikasih. Iya, nah circle panitia, circle kelompok, circle kompakan sama kan? Ya, bisa enggak? Atau berkenan enggak? Bebas semua. Kan nggak ada ya kesepakatan ya. Ya. Tapi ketika disepakati bebas semua, tetap ada yang biasanya, oh nanti kita ngisi, ayo pakai yang sama. Loh, itu suatu kewajaran loh. Dalam dinamika berrelasi kita nggak bisa memaksakan satu dengan yang lain pola relasi kita. Induk dalam berangkat ke sini pakai circle, elok dan juga bis, ya kan? Brunas, elok, barat, timur, bis. Saya nggak termasuk circle orang perbisan, juga tidak circle elekan. Nanti mabuk betul. Ya wes, dari itu nggak ada kabar. Sopo sing bawa mobil, aku tak bareng. Sing sekiranya mobilnya nggak mabuk, ya. Ya wes ujulan bareng. Dewi nyelonong dari motoran lah. Dipaksa, ayo payu bareng, jadi kau kompak.
baca dulu malah mabuk, bener bagus. Sampai di sini saya tele orang sakit, tegel panjenengan. Siapa masuk mau tegel? Ya elah yo, Pak Jaya di Bulura yang pernah semobil dan pernah lihat kami mabuk. Pak Loso, Pak Agus, Mas Alek kemarin yang ke Magelang juga lihat saya mabuk di buku. Mas Alek juga pernah, tapi yang nyopir enggak. Contoh kemarin, kita kan keluarga besar DKJ Blora, kira apa benar? Sekeluarga besar DKJ Blora seia sekata sehati sepikir, kira apa benar? Idealnya apa realitanya itu? Harus. Saya tanya Pak Karjo yang mengharuskan kemarin ikut layak ke Belum Sengir Pak. Di grup ada ya Pak. Oke. Yang dekat, gagaan, kunduran. Ada yang kemarin layak ke Belum Sengir? Ya. Saya dari Salatiga menyak langsung. Soalnya nanti kalau nggak melayani diproses nggak. Contohnya, katanya sehati sepikir saya serasa. Itu ada jemaat kita yang jauh di sana. Tapi ketika di Indo atau dimanapun kepada yang lain yang meninggal non sewu itu tokoh lain beda ya, lain halnya. Circle-nya beda-beda. Diharuskan seperti apapun realitanya tetap seperti itu. Itu hal yang wajar. Namun sekiranya Bapak Ibu Saudara, pelajaran itu tadi jangan membuat kasih kita terbatas. Kita hanya membatasi diri, membatasi kasih kita hanya pada diri kita, kelompok kita, dan orang lain. Yang kedua, saya tanya pada Bapak Ibu yang minta tolong tadi untuk diambilkan airnya. Ada nggak yang kemudian mengucapkan terima kasih? Belum sempat. Nanti kalau selesai ini. Nanti itu pun juga setelah panjenengan saya ingatkan kok. Makasih. Baru saja. Oh enggak, oke. Aturan mainnya tidak boleh melangkah panjenengan. Sudah. Ada enggak tadi regular itu yang minta tolong untuk mengambilkan ke Anda? Enggak ada? Enggak ada ya? Ambil sendiri-sendiri. Betul Pak Bos. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh kecenderungan yang terjadi ketika circle relasi itu tadi terbentuk, orang lalu memprioritaskan pemenuhan akan hak mereka, pemenuhan kasih terhadap diri mereka, baik itu diri sendiri maupun juga kelompoknya. Realita kan, ketika semur kotor dapat 2 sementara sebelahnya tidak dapat, kenapa nggak berpikir, padahal hitungannya masih berjalan kan? Kenapa nggak berpikir, oh untuk inyong, aku untuk lurus sementara hakku siji sebenarnya, kenapa nggak dikasihkan? Oh merebut hak orang lain itu berkat, itu kan tadi kan? Kenapa kelompok timur kok di Legowo? Enggak ada usaha itu, enggak ada usaha. Saya mau tanya Pak Redi, Pak Firman, terus tadi siapa? Pak Nuh? Ya? Teh dapat gantinya yang botolan padahal itu bukan haknya.
Nah iya makanya saya bilang mendapat yang sana mendapat hak orang lain dianggap berkat, yang sini mendapatkan apa yang bukan menjadi haknya lalu diam saja. Hidupnya seperti itu, Pak. Yang penting wis entuk. Kenapa pada semangat? Tadi yang sebelah sini semangat, permainan belum dimulai sudah. Tolong jikoke. Padahal permainan belum dimulai. Oh gitu. Kalau yang sini masih diem aja, tolong. Tapi kalau yang sini tadi udah sampai itu. Saking semangatnya, kenapa Bu? Kata Bu Endah, cepat-cepat dia dapat yang menang. Apakah saya mengatakan yang dapat menang? Yang menang, Biasanya orang permainan kayak gitu. kan biasanya. Kan saya nggak mengatakan yang bisa memperoleh dialah yang menang. Dia yang menang dapat hadiah. Apakah saya bilang gitu? Ya. Saking semangatnya untuk pemenuhan terhadap kasih diri sendiri. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, pemikiran seperti inilah yang kemudian kita bisa melihat dinamika tadi. Adanya miskomunikasi, do uyuk-uyuan sing neng kene. Kalau yang sini, yang bagian 3 sini, yang satu beres. Belestari langsung ambil, dapat beres, nyaman, aman. Yang sini diambilkan Pak Nur, dapat beres. Yang sini kelap mulai liyane aku ra itu. Ketika habis ada yang dari belakang, terus untuk akhiri aman. Yang sini sampai ada tolong, terus. Yang sini juga, musuh sih di jalan tolongi, malah ada pula yang mengambil yang lain. Pak Harto tadi yang mengambil yang lain loh ya. Kacau ya. Kehidupan akhirnya kacau. Ada sisi stuck, diam dalam kenyamanan dan keamanan. Ada pula sisi chaos yang kacau. Ketika masing-masing berpikir untuk pemenuhan diri sendiri dan kelompok. Yang ketiga, mengapa tidak berusaha untuk mengambilkan yang lain? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Adakah yang berpikir aku tak maju jika dinggo regu yang lain? Gak ada kan? Apa Pak Gus? Ego. Katakanlah saya berada di regu sumur botol. Aturan mainnya tadi apa Bapak Ibu Saudara? Dapatkanlah hak setiap regu tanpa harus melangkah. Dia ngomong betul. Iya ya, ingat ya, itu kita pegang. Saya melangkah, katakanlah saya dari regu sumur botol ya. Saya melangkah, saya ambil, saya kasihkan apa yang menjadi haknya Pelem Sengir. Bisa nggak? Boleh nggak? Menyalahi aturan nggak? Enggak kan? Ketika saya, sumur botol melangkah, kan saya tidak mengambil hak saya, ya kan? Ketika Pelem Sengir dapat, saya kan nggak melangkah, ini dapat dikasih. Atau Dapatnya melalui melangkah, Pak. karena fokus pada tidak boleh melangkah untuk mendapatkan haknya, pemenuhan diri sendiri, akhirnya lupa. Ternyata aku bisa melangkah untuk mengambilkan apa yang menjadi haknya orang lain. Kalau kami mengambilkan apa yang menjadi haknya orang lain, regu orang lain, kalau bagaimana dengan regu kami? Kebangetan yang kelompok saya wis dinai terus orang balas bodoh. Makanya terus koyok kan, cikoke. Malah entuk loro mana ucapan terima kasih.
Iya bercanda. Bapak Ibu dan Saudara, pada bersaing dapat. Saya mau tanya pada kelompok timur tadi. Anggone jenengan Lilo Legowo iku pengen entuk gantine atau bagaimana? Apa yang menyebabkan panjenengan tadi Lilo Legowo? Apa? Pak Firman, Pak Redi, Pak. Yo wis, ora itu aja aku mau gitu. Oh wis entuk gantine gitu. Ada cita-cita enggak? Pak Redi yang lebih di sini kok ngalah, cita-cita karena ngalah. Oke, berkorban untuk regu yang lain. Ternyata ada cita-cita di situ Bapak Ibu Saudara. Wes aku ra entuk rapopo. Biasanya kita pasti akan bilang aku ra entuk jatahku rapopo lemah terus Gusti Allah sing bales. Nggih napa mboten? Satu hal yang mungkin tidak terprediksi, ono sing ngenehi gentine di kelompok timur sak botol wis entek dipek dhewe karo Pak Redi. Anggaplah itu kejadian dalam realita kita. Ketika kita berkorban untuk orang lain, ada sukacita malah di situ. Ono sing ngenehi. Loh, ini hakku apa bukan? Ketika Pak Redi meminumnya, berarti dia sadar ini sudah menjadi hak. Nah pertanyaannya, hak yang dari regu lain itu masih tetap menjadi berkat atau enggak? Nah, karena dia ikhlas ya akhirnya jadi berkat. Akhirnya dia ikhlas jadi berkat. Kini bakal jadi berkat, ya wes aku tak ikhlas, sama enggak? Kan berarti terpaksa. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ketika semua regu itu berpikir bisa, ayo anak diri piye carane, kini so bareng-bareng itu dengan saling mengambilkan, ada orientasi ke orang lain. Bukankah itu? Satu hal yang mungkin tidak kita sadari, kita lewatan tadi. Ketika diskusi kencang-kencangan, saya mau tanya, itu panjenengan nggak khawatir? Kok kelompok dia ya tirok-tirok? Enggak. Kenapa enggak Pak Bidin? Biar teror. Kenapa biar teror? Biar sama-sama dapat. Ketika ada salah satu regu yang mau berkorban, wes rasa tak delik-delik, keliane entuk juga, keliane yang melok-melok. Ternyata itu bisa memicu tindakan kasih dari yang lain. Pengorbanan diri di dalam kasih untuk sesama ternyata dapat juga memicu pernyataan kasih dalam diri sesama pula. Bu, tolong. Kalau dia nggak mau berkorban memberi, ya sudah diam aja. Mungkin duduk kelompok, mungkin duduk pepantan, mungkin sopoku aku ora kenal. Ya. Ketika Bu Lestari hanya diam saja, aku tidak salah. Ya nggak bakal terjadi juga. Tapi ketika diambilkan memicu tindakan kasih lagi, matur nuwun Bu Lestari. Jadi efek domino akan kasih. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, alasan Pak Pipit tadi kenapa minta tolong? Karena merasa ada keterbatasan diri. Gak boleh melangkah. Jadi piye caranya? Melihat ada yang mampu menolong, minta tolong.
Saya memang tidak melarang hal itu, dan syukur itu terjadi. Karena ketika Anda minta tolong pada sesama Bapak Ibu Saudara, sama seperti halnya Panjen ini, itu memberikan kesempatan bagi sesama untuk menyatakan kasih. Ada enggak tadi yang mengambilkan itu tanpa diminta? Enggak ada gitu. Cuman satu orang di sini tadi yang mengambilkan, memberikan tanpa diminta. Itu. Bapak Ibu Saudara pernah nggak merasakan atau berada dalam situasi ketika buntu, ketika merasa tidak ada yang bisa menolong, bahkan ketika Tuhan terlupakan, namun tiba-tiba ujung-ujung ada pertolongan, ada berkat. Aku lali jaluk karo Gusti wis maringi ning aku. Pernah nggak gitu? Sering ya? Orang mengatakan ada invisible hand, tangan yang tidak terlihat yang menolong kehidupan kita. Dan itu tergambarkan melalui realita tadi. Gak ada yang minta, ini loh. Bukankah kita berpikir dan juga punya keyakinan, apa yang saya berikan untuk Tuhan dan juga sesama Tuhan pasti akan menggantinya berkali-kali lipat. Ya. Ada yang punya keyakinan demikian? Ada gitu. Dan nyatanya apa? Lombok Timur melepaskan satu gelas air mineral dan satu gelas plastik air mineral. Mereka dapat satu botol yang lebih banyak. Ya. Pak Redi tadi minumnya sendirian, Pak? Iya. Ya. Lombok Perunas satu gelas air mineral dibagi 3. Berarti kalau itu 200 ml dibagi 3 berarti berapa? 70-an mililiter yang mereka minum. Pak Redi itu tadi isinya berapa, Pak? 500 ml di PDW. Hitung 500. Pak Firman namanya juga dapat kopi di belakang. Oh, dapat juga malah gede. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari satu permainan ini kita bisa mengerti banyak hal. Dan kira-kira bisa ditangkapkah? Bisa? Pembelajaran perkembangan kita akan firman akan permainan itu bisa? Kalau bisa saya mau cek. Saya minta tolong tadi yang maju lagi. Tadi yang maju lagi. Saya mau cek. Kalau panjenengan memang benar-benar bisa belajar dan mengerti. Monggo. Yang tadi maju silakan maju lagi. Ayo. Yang tadi maju lagi yuk. Ini bukan jatah sumur botol besok Bujono ya. Saya bawa sendiri dari rumah. Sumur botol. Mana Pak Anto? Coba nih. Panggil lagi Pak. Oh ini. Oh pisah. Tunduran Mbak Sari. Mungkin nggak ada yang foto. Udah ada tadi foto sama Monas. Fotografernya mana? Sudah komplit? Jejer. Nggak apa-apa, melingkar agak panjang nggak apa-apa. Dah, oke. Silakan ambil satu-satu, tapi jangan diapa-apakan dulu. Ambil satu-satu, tapi jangan diapa-apakan dulu.
kemarin belinya jadi nggak basi. Enggak. Satu orang ambil satu. Warak jatahnya siji. Satu malam satu. Yang dua jatahnya mungkin yang double. Ini belum dong. Ketutup ya. Oke, Bapak Ibu sudah melihat ya, semua dapat masing-masing satu. Nah. Silakan makan tanpa menekuk siku. Silakan makan roti tanpa menekuk siku. Menekuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tekuk. Oke, sudah. Ada yang mau lagi ngomong? Saya mau tanya dulu. Oh, kayaknya belum ya. Bapak Ibu Saudara, berapapun jumlahnya, ganjil apa genap, semua pasti akan dapat makan. Iya apa betul? Iya kan? Kecuali satu orang makan dua. Kalau masing-masing makan satu, semua pasti akan dapat. Nah, satu hal yang menarik, inisiatif untuk dulang tadi, yang pertama kali saya dengar Pak Redi, engkau tak dulang ya? Jangan-jangan saya mau tanya, sebelum Pak Redi bilang engkau tak dulang, sudahkah terpikir cara untuk bagaimana makan itu? Sudah. Kenapa? Dari mana? Berbagi kemudian diadaptasi. Berarti dari Pak Nur Hadi sampai ke sini yang pada dulang-dulangan bisa nangkep apa pembelajaran dari tadi. Kenapa Pak Rusdi kok tetap berusaha sendiri sampai ini? Dan kenapa dari sini sampai sana juga tidak penting? Bok tak turuni tak jikut tak dulangke. Gak mau. Terima kasih, masih tak berdiri ya. Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi karya cinta kasih Tuhan. Jadi tidak hanya menceritakan kasih Tuhan, tapi juga menyatakan kasih pada seseorang, sehingga orang lain juga dapat merasakan cinta kasih Tuhan dan juga terpicu terpanggil untuk menyatakan kasih pula. Dulang-dulangan dengan dua orang satu dengan yang lain. Kue tak dulang, kue dulang aku. Iya enggak? Ada kerelaan untuk melepaskan apa yang menjadi haknya. Iki jane roti ku tak dulangke ning kowe. Engko gen kowe dulangke ning aku apa sing dadi rotimu. Bisa juga tukeran sik rotine. Ada juga kerelaan untuk melepaskan apa yang menjadi haknya. Iya napa betul? Ada juga kerelaan untuk menerima pemberian orang lain. Iki tangannya mau wis iso apa urung? Belum. Ada yang berpikir seperti tadi? Tidak ada. Tidak kan? Yang penting makan. Yang penting makan. Itu suatu kerelaan yang bagus loh ya.
Ora pandang sing ngenehi sapa tangane mbok piye, rotine gedhe apa cilik, sing penting blek-blek. Wis gitu, sing mesake Pak Rusdi. Ya. Ya itu. Kalau kita mau menolong jangan-jangan dijalani koyo orang ini. Belajar dari perbaikan yang pertama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada begitu banyak realita yang bisa kita pelajari untuk kita belajar semakin lebih lagi menjadi saksi cinta kasih Tuhan. Siap sediakah panjenengan menjadi saksi karya cinta kasih Tuhan? Siap? Tuhan memberkati kita. Masih berdiri sini ya, kita berdoa sama-sama ya. Yang lain duduk gak apa-apa, gak pengen loh. Oke, kita ada fotonya dulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pada siang hari ini kami mulai belajar akan bagaimana realita kehidupan ini yang penuh dengan dinamika yang membuat kami harus semakin kreatif dan inovatif di dalam menjadi saksi karya cinta kasih Tuhan. Mampukanlah dan sanggupkanlah kami Tuhan, kuatkanlah kami sehingga kami bisa senantiasa dalam setiap langkah kehidupan kami menyatakan cinta kasih Tuhan, karena kami adalah saksi dari Tuhan. Sama seperti para murid yang telah menyaksikan betapa Tuhan mengkaryakan cinta kasih, kiranya kami pun juga dapat menyatakan karya cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau pun juga memberkati setiap perwujudan kasih kami, sehingga sesama yang boleh menerima kasih kami juga boleh terpanggil untuk menyatakan kasih pula terhadap sesamanya yang lain. Kami juga mohonkan berkat-Mu Tuhan bagi setiap saudara-saudari kami, keluarga besar GKJ Blue yang pada saat ini tengah merayakan, memperingati kenaikan ke surga, menghayati perutusan. Kiranya ketika kami nanti pulang, berkat-Mu boleh beserta dengan kami, baik di dalam pekerjaan kami, aktivitas kami selanjutnya, maupun di dalam kehidupan peribadahan kami. Langkah kehidupan kami semuanya kami aturkan pada Tuhan. Kiranya Engkau pakai dan Engkau limpahi dengan cinta kasih Tuhan. Bagi saudara-saudari kami yang tengah membutuhkan cinta kasih Tuhan, lawatan secara khusus dalam kehidupan mereka, karena begitu banyak pergumulan yang mereka rasakan, baik itu dengan yang terkait dengan sakit penyakit, kerentanan fisik, kiranya cinta kasih Tuhan yang berwujud kekuatan, kesehatan, pemulihan dapat mereka rasakan. Mereka yang tengah berharap cinta kasih Tuhan dalam setiap pergumulan, permasalahan kehidupannya, terang dalam kegelapan hati dan pikirannya, Tuhan kiranya berkenan menyatakan itu. Dan kami pun juga sadar Tuhan, ada begitu banyak hal di dunia ini di luar kendali kami, melampaui kekuatan kami. Kami sadar akan keterbatasan kami, namun kami mau berserah diri pada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya sumber pertolongan kami, andalan kehidupan kami, sumber kekuatan kami. Kiranya kami yang telah beroleh dan kepenuhan akan cinta kasih juga senantiasa Engkau pakai dalam menyatakan cinta kasih kepada sesama, sehingga hanyalah Engkau saja yang dimuliakan melalui kehidupan kami, bukan diri manusia kami. Kami serahkan Tuhan diri kami sepenuhnya di dalam doa ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Juru Selamat kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Amin. Terima kasih atas bantuannya dalam ikut serta permainan ini. Silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya undang tim musik untuk kembali ke tempat.